Selamat datang para jiwa yang terpilih. Mereka mengira akan melihat malaikat tanpa menyadari bahwa hal paling menakutkan di dunia ini adalah hati yang mencintai dengan dahsyat, namun mampu melihat segalanya. Kebanyakan orang berpikir bahwa malaikat bumi adalah sosok yang selalu tersenyum lembut dan penuh toleransi. Seseorang yang takkan pernah berani meninggikan suara, apalagi membela diri. Tapi inilah kejutan yang tak pernah mereka duga. Ketika seorang malaikat bumi memutuskan untuk menunjukkan seluruh kekuatan jiwanya, ia bisa jauh lebih menakutkan daripada iblis manapun. Pikirkanlah, tidak ada yang lebih mengguncang daripada seseorang yang lembut bukan karena lemah, melainkan karena ia cukup kuat untuk menunjukkan belas kasih. Bahkan studi menunjukkan bahwa individu yang memiliki empati dan intuisi mendalam seringkali terasa mengusik bagi mereka yang hidup dengan manipulasi dan kontrol. Jadi ketika seorang malaikat bumi akhirnya membiarkan cahayanya menyibak bayang-bayang yang tersembunyi, itu bisa mengguncang bahkan orang yang paling skeptis sekalipun. Karena jika ada satu kebenaran yang pasti, maka inilah. Jangan pernah meremehkan seseorang yang bisa tersenyum di tengah kekacauan dan tetap melangkah pergi tanpa setetes air mata pun. Dan ya, bagi mereka yang berpikir bisa mendorong malaikat bumi hingga batasnya, mereka akan segera menyadari bahwa bermain dengan api punya konsekuensi. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih dari hati yang terdalam untuk kalian semua yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Pandangan Mata. Dukungan kalian adalah alasan mengapa channel ini bisa terus berjalan. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih juga untuk setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar penuh semangat. Kalian luar biasa. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Bab 1. Kekuatan batasan dari hati yang murni. Orang sering beranggapan bahwa kebaikan berarti kelembutan, bahwa seseorang yang berhati besar takkan pernah menetapkan batas tegas. Disinilah mereka melakukan kesalahan besar. Ketika kamu adalah malaikat bumi, kebaikanmu tidak datang dari kebodohan atau dari membiarkan orang memperlakukanmu semena-mena. Sebaliknya, kebaikanmu dibangun dari batasan tegas yang tak bisa dilanggar. Kebanyakan orang tidak menyangka. Mereka melihat hati yang terbuka, tapi tak melihat kekuatan yang menjaganya. Saat seseorang mencoba memanfaatkanmu, mereka akan terkejut mendapati bahwa kebaikanmu bukanlah undangan untuk tidak dihargai. Mereka kira kamu akan membiarkan semuanya berlalu, membiarkan mereka melangkah lebih jauh. Namun begitu, mereka menguji batas itu, mereka sadar bahwa batasanmu tak tergoyahkan. Itu membingungkan, bahkan menakutkan bagi mereka. Karena di dunia di mana kebaikan dianggap kelemahan, mereka tak siap menghadapi seseorang yang sangat penuh kasih, namun juga benar-benar tak bisa dipatahkan. Yang lebih mengejutkan lagi, kamu tak perlu meninggikan suara atau kehilangan kendali. Kamu menetapkan batasan dengan tenang, tegas, tanpa kemarahan ataupun kebencian. Dan kekuatan yang tenang itu membuat mereka terdiam. Mereka menginginkan akses ke kehangatan jiwamu. Tapi kini mereka berhadapan dengan kekuatan keyakinanmu yang tak tergoyahkan. Jenis kekuatan ini tak bisa mereka pahami, apalagi hadapi. Mereka hanya menginginkan versi baik dari dirimu, tanpa menyadari bahwa kebaikan sejati mencakup keberanian untuk berkata tidak, tanpa ragu. Mereka mungkin mengira bisa melanggar batas dan lolos begitu saja. Tapi sekarang mereka berhadapan dengan tembok yang tak pernah mereka duga. Tembok yang terbuat dari cinta dan rasa hormat diri yang tak tergoyahkan. Dan kesadaran itu jauh lebih mengguncang daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Bab 2. Pikiran yang menembus ilusi. Seorang malaikat bumi memiliki anugerah yang jarang terlihat orang. Pikiran yang menembus ilusi seperti pisau tajam. Sebuah persepsi yang terlatih untuk melihat di balik topeng, niat tersembunyi, dan cara-cara halus orang memanipulasi. Orang-orang mungkin datang dengan senyum manis dan kata-kata licin, berpikir mereka bisa memperdayaimu.
Tapi mereka tak tahu, tidak ada yang bisa lolos dari intuisi tajammu. Kamu melihat orang sebagaimana adanya, bukan seperti apa yang mereka coba tunjukkan. Dan itu menakutkan bagi siapapun yang menyimpan sesuatu. Ketika mereka mencoba menipumu, biasanya itu berhasil. Mereka terbiasa lolos tanpa diketahui, bersembunyi di balik citra yang mereka ciptakan. Namun ketika mereka bertemu seorang malaikat bumi, mereka merasa seperti disorot oleh cahaya yang tak bisa mereka hindari. Kejernihan seperti ini, kemampuan untuk menembus seseorang dan tahu siapa mereka bahkan sebelum mereka bicara, membuat mereka merasa telanjang, gelisah, dan kehilangan kendali. Dan yang paling mengejutkan, kamu bahkan tak perlu mengkonfrontasi mereka. Hanya dengan berada di dekatmu yang mampu melihat begitu dalam, sudah cukup untuk mengguncang dasar kepercayaan diri mereka. Bahkan tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Hanya dengan berada di dekat seseorang yang bisa melihat mereka dengan begitu jelas, sudah cukup untuk membuat mereka gugup. Mereka mungkin mulai bersikap defensif, gelisah, atau bahkan sedikit bermusuhan, seolah-olah mereka tahu bahwa kamu telah diam-diam mengungkap kebenaran yang ingin mereka sembunyikan. Ironisnya, mereka pikir merekalah yang akan memegang kendali, tapi kini kamulah yang berada di atas angin, tanpa perlu melakukan apa-apa. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa wawasanmu bukanlah sesuatu yang kamu pamerkan atau gunakan sebagai senjata. Kamu hanya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kebenaran ini menembus kebohongan yang telah mereka bangun dengan hati-hati, memperlihatkan realitas yang mereka coba sembunyikan. Dan bagi seseorang yang hidup dari ilusi, ini adalah kenyataan yang mengerikan yang tak pernah mereka duga. Bab 3. Jiwa yang mengundang rasa hormat tanpa memintanya. Seorang malaikat bumi, Earth Angel, mengundang rasa hormat tanpa pernah memintanya. Ada sesuatu dalam kehadiran mereka yang membuat orang tak bisa mengabaikannya. Bukan karena mereka berisik atau suka mencari perhatian, sebaliknya, justru karena mereka tenang. Energi mereka berbicara dengan sendirinya, dan kepercayaan diri yang sunyi itu membuat orang yang terbiasa dikejar atau dimintai persetujuan menjadi gelisah. Saat kamu memasuki ruangan dengan ketenangan yang mantap, orang-orang akan memperhatikan, meskipun mereka tak tahu mengapa. Mereka mungkin mencoba mengabaikanmu atau pura-pura tidak peduli, tapi ada sesuatu tentang hadirmu yang melekat di benak mereka. Berbeda dengan orang-orang yang terus mencari validasi, kamu memancarkan keyakinan diri yang alami, yang mengatakan, "Saya tahu nilai diri saya, dan saya tidak butuh persetujuan siapapun untuk merasakannya." Ini bukan kesombongan, ini adalah pemahaman mendalam tentang nilai dirimu, dan itulah yang membuatmu berbeda. Bagi mereka yang hidup untuk menyenangkan orang lain, energi seperti ini sulit dipahami. Mereka terbiasa dengan orang yang butuh perhatian mereka, yang berusaha keras agar disukai. Tapi saat mereka bertemu dengan seorang malaikat bumi, mereka menyadari bahwa orang ini tidak membutuhkan apapun dari mereka. Kamu tidak menunggu validasi mereka atau berusaha menarik hati mereka. Sebaliknya, fokusmu adalah pada tujuanmu, nilai-nilaimu, dan perjalanan hidupmu sendiri. Dan itu membuat mereka bingung, karena orang tak tahu cara mengendalikan seseorang yang sudah utuh. Yang lebih membuat mereka tak nyaman adalah bahwa kamu tidak mencoba bersaing atau membuktikan diri. Kamu hanya ada, sepenuhnya dalam kekuatanmu, tanpa perlu membuktikan apapun. Dan dalam kepercayaan diri yang tenang itu terdapat kekuatan yang membuat mereka sadar. Kamu bukan hanya hadir dalam dunia mereka. Kamu memiliki duniamu sendiri. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa rasa hormat sejati itu diundang, bukan dikejar. Dan itu bisa jauh lebih menakutkan dari apapun yang mereka bayangkan. Bab 4. Keteguhan seorang pelindung. Seorang malaikat bumi bukanlah orang yang hanya diam menyaksikan dunia berlalu. Mereka adalah pelindung, berdiri teguh membela apa yang benar dan jujur. Orang mungkin melihat mereka sebagai jiwa yang lembut dan tenang. Tapi saat mereka dihadapkan pada kegelapan atau ketidakadilan, mereka berubah menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan.
Disinilah mereka menunjukkan sisi diri mereka yang tak banyak orang siap hadapi. Sisi yang tak bisa dibelokkan, tak goyah, dan tak pernah berkompromi. Kebanyakan orang terbiasa berurusan dengan mereka yang bisa digoyahkan, yang bisa dibujuk untuk menutup mata. Tapi komitmen seorang malaikat bumi terhadap nilai-nilainya bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Saat mereka melihat sesuatu yang salah, mereka akan bersuara. Saat melihat ketidakadilan, mereka akan menghadapinya. Dan saat mereka mengambil sikap, itu dilakukan dengan sepenuh hati. Keteguhan ini mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang mengira bahwa kebaikan berarti kelemahan. Sungguh mengintimidasi melihat kekuatan yang tenang dan tak tergoyahkan muncul saat mereka merasa harus membela sesuatu yang penting. Mereka tidak mengamuk atau membuat keributan, tapi kehadiran mereka di tengah ketidakbenaran terasa seperti peringatan. Orang mulai menyadari bahwa di balik kebaikan itu ada loyalitas yang kuat terhadap kebenaran, yang tak bisa dibeli, dijual, atau dibungkam. Dan itu bukan sesuatu yang biasa mereka temui. Keteguhan inilah yang membuat kekuatan seorang malaikat bumi begitu unik. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan soal paksaan, tapi soal keyakinan. Dan saat seorang malaikat bumi berdiri teguh, tidak ada badai atau tekanan sebesar apapun yang bisa menggoyahkan mereka. Mereka adalah seorang pelindung, tak tergoyahkan dalam tekadnya, dan itu jauh lebih mengintimidasi daripada apapun yang diharapkan orang dari sosok yang hanya tampak baik. Bab 5. Menenangkan kebisingan dengan kedamaian batin. Di dunia di mana banyak orang berkembang dalam kekacauan, manipulasi, dan drama untuk membuat orang lain kehilangan keseimbangan, kedamaian batin. Seorang malaikat bumi memiliki kekuatan yang sangat menenangkan sekaligus mengejutkan. Ketenangan ini bukan sekadar sifat kepribadian. Ini adalah perisai, kekuatan yang berakar dalam dan tidak runtuh meskipun dikelilingi oleh kebisingan dan energi negatif. Orang-orang yang terbiasa menciptakan kekacauan untuk mempertahankan kendali akan merasa tak berdaya di hadapan seseorang yang menolak untuk terganggu. Ketika kamu menjaga kedamaianmu, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada provokasi yang mampu menggoyahkanmu. Kamu tetap tenang, membumi, dan tidak terpengaruh oleh gangguan dan kekacauan yang bisa membuat orang lain kalang kabut. Dan dalam penolakanmu untuk bereaksi inilah, kamu menunjukkan seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Bagi mereka yang ingin mengendalikan dan memanipulasi, kehadiranmu yang tenang sangat mengusik. Karena itu berarti mereka tidak bisa menyentuh emosimu, tidak bisa mengarahkan pikiranmu, dan tidak bisa mengacaukan fokusmu. Usaha mereka menciptakan gelombang untuk menarikmu ke dalam drama hanya akan menabrak tembok tak tergoyahkan dari kedamaian batinmu. Ketika mereka menyadari bahwa usaha mereka sia-sia, rasa takut yang tenang mulai tumbuh. Mereka terbiasa melihat orang bereaksi, panik, atau tunduk di bawah tekanan. Tapi energimu yang tenang dan stabil memberitahu mereka bahwa kekacauan mereka tidak punya tempat dalam hidupmu. Kekuatan diam ini adalah salah satu kekuatan paling mengintimidasi yang dimiliki oleh seorang malaikat bumi. Karena tanpa kata-kata, ia menyatakan bahwa kamu mengendalikan dirimu sendiri dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak perlu berteriak. Ia ada dalam keheningan yang tak tergoyahkan, yang tidak bisa mereka pengaruhi. Bab 6. Semangat yang tak terkalahkan. Orang sering salah mengartikan kelembutan sebagai tanda kelemahan, menganggap bahwa itu berarti mereka bisa melewati batas, memanipulasi, atau bahkan memanfaatkan tanpa konsekuensi. Tapi anggapan itu sepenuhnya salah. Bagi seorang malaikat bumi, kelembutan adalah pilihan, bukan keterbatasan. Di balik ketenangan luar itu terdapat semangat yang tidak bisa dipatahkan, ketahanan yang ditempa dari pengalaman-pengalaman yang tidak akan pernah sepenuhnya dipahami oleh kebanyakan orang. Ketika mereka mencoba mendorongmu ke batas, berharap kamu akan runtuh, mereka justru bertemu dengan sesuatu yang tak terduga. Inti baja yang tetap tak tergoyahkan, tak peduli seberapa besar tekanannya. Ketahanan ini tidak keras atau sombong, ia tidak menarik perhatian. Tapi ketika diuji,
ia menunjukkan kedalaman kekuatan yang mengejutkan orang-orang. Mereka mulai menyadari bahwa sekeras apapun mereka menekan, kamu tidak akan goyah. Usaha mereka untuk menghancurkanmu, memprovokasimu, atau membuatmu kehilangan arah hanya menunjukkan betapa sia-sianya tindakan mereka. Alih-alih mundur, kamu tetap berdiri teguh, membuktikan berkali-kali bahwa upaya mereka untuk melemahkanmu hanyalah energi yang terbuang. Semangat yang tenang dan tak terkalahkan ini lebih mengganggu daripada tampilan kekuatan yang nyata. Orang-orang mengharapkan ancaman atau pembalasan, tapi yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka guncang, penolakan diam-diam untuk dihancurkan. Ketahananmu, penolakanmu untuk menyerah, menjadi cermin yang memantulkan keterbatasan mereka sendiri. Mereka melihat bahwa sementara mereka bergantung pada kendali dan manipulasi untuk merasa kuat, kekuatanmu berasal dari dalam, tak tersentuh oleh apapun dari luar. Kekuatan batin itu, yang tak tergoyahkan, tak terbantahkan dan benar-benar tak terkalahkan, adalah kekuatan yang tidak pernah mereka perkirakan. Dan itu lebih menakutkan daripada ancaman apapun yang bisa mereka bayangkan. Bab 7. Kebenaran yang membakar segala tipu daya. Kata-kata seorang malaikat bumi memiliki cara untuk langsung menembus inti. Hidup dalam kesejajaran dengan kebenaran, kamu tidak membungkus kenyataan dengan kata-kata manis atau bermain dalam ilusi. Kata-katamu bagaikan obor yang menyinari sudut tergelap. Orang-orang yang hidup di balik lapisan tipu daya tidak siap untuk ini. Mereka telah membangun topeng yang rumit dari setengah kebenaran dan pengelakan, percaya bahwa mereka bisa membuat orang lain tetap dalam kegelapan. Namun, ketika kamu berbicara, seolah-olah kamu sedang memegang cermin di hadapan jiwa mereka, memperlihatkan apa yang selama ini mereka sembunyikan dengan susah payah. Kekuatan dari kejujuranmu tidak hanya terletak pada apa yang kamu katakan, tetapi pada cara kata-katamu bergema dengan keaslian yang tak terbantahkan. Orang-orang mungkin mencoba mengabaikan kritik atau membela diri dengan berbagai alasan, tetapi kata-katamu menembus pertahanan itu dengan mudah. Bukan karena kamu ingin mempermalukan mereka, melainkan karena kamu hidup selaras dengan kebenaran yang menolak untuk berkompromi dengan kebohongan. Keaslian itu tidak bisa dibelokkan dan tidak bisa dipelintir untuk mengikuti narasi orang lain. Saat kamu mengungkapkan apa yang kamu lihat, mereka dipaksa untuk menghadapi ketidakkonsistenan mereka sendiri. Dan mereka menyadari bahwa mereka tak bisa lari dari celah-celah yang telah kamu sinari. Jenis pengungkapan seperti ini sangat mengguncang bagi mereka yang terbiasa bersembunyi di balik cerita mereka sendiri. Mereka sadar bahwa bersamamu tak ada ruang untuk mengelak atau memanipulasi. Kebenaran terlalu jelas terpancar. Itu adalah kekuatan yang tenang, namun tak henti-hentinya yang menuntut integritas, membuat mereka yang hidup dalam tipu daya merasa rentan dan terbuka. Dan bagi mereka, tak ada yang lebih menakutkan daripada menyadari bahwa kedok mereka telah hancur, bukan karena amarah atau tuduhan, tetapi hanya karena kehadiran kebenaran yang mantap dan tak tergoyahkan. Bab 8. Memaafkan bukan berarti melupakan. Pengampunan seorang malaikat bumi berbeda dari yang lain. Kamu mungkin memilih untuk memaafkan demi melepaskan kepahitan yang biasa dibawa orang lain. Tetapi itu tidak berarti kamu melupakan keseimbangan antara melepaskan dendam, namun tetap menjaga pelajaran yang didapat membingungkan mereka yang mengira kebaikanmu adalah kelemahan. Mereka mengira akan mendapat kesempatan tanpa batas, dengan asumsi bahwa pengampunan berarti lembaran baru. Namun bagimu, memaafkan adalah tentang melangkah maju, bukan memberikan jalan bebas untuk mengulangi kesalahan yang sama. Ketika seseorang menyakitimu, mereka sering mengandalkan belas kasihmu sebagai alasan, berharap kamu akan melupakan tindakan mereka secepat kamu memaafkannya. Tapi seorang malaikat bumi tidak bertindak seperti itu. Kamu bisa memaafkan dengan anggun dan meninggalkan masa lalu, tanpa mengundang orang itu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Disinilah kekuatan sejati hati seorang malaikat bumi terlihat jelas. Kamu mampu menunjukkan belas kasih tanpa mengorbankan harga diri. Batasan ini mengejutkan banyak orang,
terutama mereka yang mengira bisa terus memanipulasimu. Mereka mulai menyadari bahwa pengampunanmu bukanlah celah, melainkan keputusan yang berakar pada kekuatan. Mereka melihat bahwa meskipun kamu melepaskan dendam, kamu tidak menghapus ingatan akan apa yang telah terjadi. Dualitas ini, seseorang yang bisa memaafkan tanpa tertipu 2 kali, adalah sesuatu yang tak mereka perkirakan. Itu mengguncang, karena berarti mereka telah kehilangan kendali yang selama ini mereka kira mereka miliki. Tak ada jalan kembali, tak ada kenyamanan dari kesempatan kedua. Mereka hanya bisa menerima bahwa meskipun kamu penuh kasih, kamu tidaklah naif. Dan kesadaran bahwa mereka telah melewati batas yang tak bisa diputar balik, seringkali jauh lebih menakutkan dibanding konfrontasi terbuka. Bab 9. Kehadiran yang mengubah medan energi. Kehadiran seorang malaikat bumi membawa kekuatan yang tenang, namun mampu menggeser energi di sekitarnya. Saat kamu memasuki sebuah ruangan, seolah atmosfernya menyesuaikan diri dengan frekuensi unik yang kamu pancarkan. Orang-orang yang terbiasa mengendalikan orang lain melalui manipulasi atau pengaruh dengan cepat menyadari bahwa mereka tak berdaya di hadapan energimu. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka ramalkan atau kendalikan. Seolah-olah keberadaanmu sendiri menantang dinamika yang telah mereka bangun dengan susah payah. Mereka yang terbiasa menjadi pusat perhatian, menarik tali di balik layar, dan memengaruhi opini secara halus merasa terguncang oleh kemampuanmu untuk sekadar hadir tanpa ikut dalam permainan mereka. Kehadiranmu tidak menuntut perhatian, tapi memancarkan rasa hormat dan memaksa orang lain untuk menyesuaikan diri. Mereka yang terbiasa mengendalikan energi dalam ruangan, menciptakan ketegangan atau drama untuk memanipulasi hasil, akan merasa bingung dengan kehadiranmu yang tenang dan tak tergoyahkan. Mereka tak bisa memahami atau menyesuaikan diri dengan itu karena mereka tak memahaminya. Yang paling mengusik mereka adalah kenyataan bahwa mereka sedang dipengaruhi oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka definisikan. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun atau membuat gestur besar. Energi kamu sudah cukup untuk berbicara. Dan pengaruh inilah yang mengguncang rasa kontrol mereka. Mereka mulai merasakan beratnya keaslianmu, kedalaman kehadiranmu, dan mereka terkejut dengan bagaimana semua itu mengubah dinamika yang ada. Mereka tidak bisa memanipulasi sesuatu yang tidak mereka pahami, dan kesadaran itu menakutkan bagi mereka yang terbiasa mengendalikan segalanya. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan mereka sendiri untuk menguasai situasi, menyadari bahwa kekuasaan yang mereka pikir mereka miliki menjadi tidak berarti di hadapan energimu yang tak tergoyahkan. Bab 10. Keberanian untuk tidak melekat. Earth Angel, jiwa-jiwa yang diutus ke dunia ini bukan untuk mencari pengakuan atau validasi, digerakkan oleh panggilan jiwa yang jauh lebih dalam daripada keinginan manusia biasa. Mereka hadir dengan misi, bukan ambisi. Mereka tidak datang untuk mengumpulkan kekuasaan, status atau harta, tetapi untuk membawa cahaya, penyembuhan dan kebenaran, bahkan ketika itu berarti harus berjalan sendirian. Dan di tengah dunia yang terobsesi dengan memiliki dan mengikat, Earth Angel justru memiliki keberanian langka. Keberanian untuk tidak melekat. Di dunia ini, banyak orang merasa aman karena mereka bisa bergantung pada orang lain, karena mereka bisa memiliki sesuatu, atau karena mereka bisa mengendalikan situasi. Mereka menilai nilai diri dari seberapa kuat relasi sosial mereka, seberapa tinggi posisi mereka, atau seberapa banyak harta yang berhasil mereka kumpulkan. Namun kamu, seorang Earth Angel, tidak menemukan rasa aman di sana. Kamu tidak pernah tertarik untuk bergantung pada hal-hal yang bisa berubah kapan saja. Karena kamu memahami satu kebenaran yang mendalam. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Orang datang dan pergi. Kedudukan bisa naik dan turun. Kekayaan bisa menghilang dalam sekejap. Perasaan bisa berubah. Tidak ada yang benar-benar bisa dijadikan sandaran mutlak, kecuali kebenaran dalam dirimu sendiri. Dan karena kamu hidup dengan kesadaran itu, kamu tidak takut kehilangan. Kamu tidak takut sendiri. Kamu tidak takut memulai kembali. Ketidakmelekatanmu bukanlah sikap dingin atau tidak peduli.
Justru sebaliknya, itu adalah bentuk cinta yang paling murni. Karena kamu memilih untuk hadir tanpa syarat. Kamu mencintai tanpa mengikat. Kamu memberi tanpa pamrih. Kamu hadir tanpa menuntut balasan. Dan ketika waktunya tiba untuk melepaskan, kamu melakukannya dengan damai, bukan dengan kemarahan. Inilah yang membuat orang-orang yang terikat pada ilusi kekuasaan dan kontrol menjadi resah. Mereka terbiasa dengan dunia yang penuh keterikatan. Orang yang tidak bisa pergi karena takut sendiri, yang bertahan dalam hubungan karena takut kehilangan status, atau yang mengorbankan nilai dirinya demi diterima. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak bisa dimanipulasi oleh rasa takut. Kamu tidak bisa dikendalikan oleh janji, harta, atau peran sosial. Ketika seseorang mencoba mengikatmu dengan iming-iming atau rasa bersalah, kamu tidak goyah. Ketika mereka berharap kamu akan berubah demi mereka, kamu tetap setia pada jiwamu. Dan saat mereka mengira mereka bisa menahanmu dengan cinta yang bersyarat, kamu justru menunjukkan bahwa cinta sejati tak pernah membutuhkan penjara. Keberanian untuk tidak melekat bukanlah pengabaian, melainkan penguasaan diri. Kamu memilih keterhubungan yang bebas, bukan keterikatan yang membelenggu. Kamu bisa mencintai seseorang sepenuh hati tanpa merasa harus mengendalikinya atau dimiliki olehnya. Kamu bisa menghargai sebuah momen tanpa merasa harus mengulanginya. Kamu bisa hadir sepenuhnya dan juga melepaskan sepenuhnya. Inilah bentuk tertinggi dari kebebasan spiritual. Orang-orang yang hidup dalam ketergantungan emosional dan keterikatan duniawi seringkali tidak bisa memahami kekuatan ini. Mereka menganggap tidak melekat itu berarti tidak peduli. Padahal kamu justru mencintai dalam bentuknya yang paling tulus. Tidak menuntut, tidak menyakiti, dan tidak merampas kebebasan siapapun. Dan ketika kamu melepaskan sesuatu, seseorang, tempat, atau bahkan identitas lama, itu bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu bahwa setiap pelepasan membuka ruang bagi pertumbuhan. Setiap kali kamu tidak melekat, kamu menciptakan ruang bagi keajaiban baru untuk masuk. Kamu memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Di mata dunia, kamu terlihat seperti seseorang yang sulit dipengaruhi. Tapi bagi semesta, kamu adalah pembawa terang yang tak tergoyahkan. Ketika dunia gemetar karena kehilangan, kamu tetap teguh karena kamu tidak melekat. Ketika orang lain merasa kosong tanpa orang atau benda, kamu tetap penuh karena kamu bersandar pada kedalaman batinmu sendiri. Itulah keberanian sejati, untuk mencintai tanpa melekat, untuk hadir tanpa mengikat, untuk menjalani hidup dengan tangan yang terbuka, siap menerima dan juga siap melepaskan. Dan karena itu, kamu tidak akan pernah menjadi budak dari siapapun atau apapun. Kamu bebas. Bab 11. Cinta tanpa syarat yang tetap punya standar. Cinta tanpa syarat sering disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa mencintai tanpa syarat berarti membiarkan segalanya terjadi begitu saja, tanpa keberanian untuk berkata tidak, atau menarik garis batas yang sehat. Bagi seorang Earth Angel, jiwa yang penuh kasih, welas asih, dan energi penyembuhan, cinta memang mengalir tulus dari hati. Tapi itu bukan cinta yang buta. Itu adalah cinta yang sadar, terarah, dan bermartabat. Cinta yang kamu miliki tidak pernah didasarkan pada syarat-syarat duniawi seperti status, kekayaan, atau pencapaian. Kamu mencintai karena kamu memang diciptakan untuk mencintai. Kamu peduli karena jiwamu secara alami memancarkan cahaya yang menenangkan dan menyembuhkan. Tapi jangan salah, walaupun kasihmu besar, ia tidak datang tanpa standar. Banyak orang terkejut ketika mendapati bahwa seorang seperti kamu, yang begitu penuh pengertian dan kelembutan, bisa begitu tegas dalam menjaga batas. Mereka terbiasa mengaitkan kebaikan hati dengan kelemahan. Mereka mengira kebaikanmu bisa dimanfaatkan, dan bahwa kamu akan terus memaafkan meski mereka berulang kali melanggar prinsip dan nilai yang kamu junjung. Namun cinta yang kamu berikan bukanlah cinta yang membutakan dirimu sendiri. Kamu telah belajar, mungkin dengan cara yang menyakitkan,
bahwa mencintai orang lain tidak boleh berarti kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi memberi ruang kepada mereka yang datang hanya untuk mengambil, menguras, dan merusak damai yang telah kamu bangun dengan susah payah. Cinta bagimu bukanlah pintu terbuka tanpa penjaga. Ia adalah taman indah dengan gerbang yang hanya terbuka untuk jiwa-jiwa yang datang dengan ketulusan, penghargaan, dan niat baik. Kamu tidak menutup diri, tetapi kamu juga tidak mengizinkan siapa saja masuk tanpa memperhatikan apakah mereka akan merawat taman itu atau malah menginjak-injak bunga-bunga di dalamnya. Banyak yang merasa terusik oleh kenyataan ini. Mereka merasa berhak atas kasih sayangmu hanya karena mereka terbiasa mendapatkan segalanya tanpa usaha. Tapi kamu telah menetapkan standar. Dan standar itu bukan untuk menjauhkan orang, melainkan untuk melindungi cintamu dari disalahgunakan. Kamu mencintai dengan sepenuh hati, tetapi kamu juga tahu kapan harus berhenti memberi jika pemberianmu berubah menjadi pengorbanan yang tak seimbang. Kamu menunjukkan bahwa cinta bisa bersifat universal, namun tetap selektif. Kamu mencintai tanpa pamrih, tetapi kamu tidak akan mempertahankan seseorang dalam hidupmu jika kehadiran mereka hanya membawa luka, kebohongan, atau kehancuran. Cinta sejati, menurutmu, adalah pertumbuhan bersama, bukan penderitaan sepihak. Dan disinilah letak keindahan dari energi cintamu. Ia tidak mudah dibeli dengan rayuan atau manipulasi. Ia tidak bisa diminta dengan ancaman atau air mata buatan. Ia hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap menerima cinta dengan rasa hormat yang setara. Ini adalah cinta yang sadar, bukan cinta yang terpaksa. Ini adalah cinta yang memuliakan, bukan yang mengikat dan menjerat. Kamu tidak lagi tertarik pada hubungan yang membuatmu merasa kecil. Kamu tidak ingin menjadi tempat pelarian bagi orang-orang yang menolak menyembuhkan lukanya sendiri. Kamu telah berhenti menjadi penyelamat bagi mereka yang hanya ingin bergantung tanpa pernah berniat tumbuh. Dan ketika kamu menetapkan batas itu, mereka yang tidak pernah berniat mencintaimu dengan tulus akan merasa terguncang. Mereka akan menuduhmu berubah, menjadi dingin, atau terlalu egois. Tapi sesungguhnya, inilah bentuk cinta yang paling sehat, mencintai dengan kejelasan, keberanian, dan ketegasan. Kamu bukanlah tempat sampah emosional untuk menampung racun orang lain. Cinta yang kamu berikan tetap indah, tetap murni. Tapi sekarang ia memiliki suara. Ia berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Jika kamu tidak bisa menghormati keberadaanku, aku tidak bisa terus membuka hatiku untukmu." Ini bukan keegoisan. Ini adalah cinta yang matang. Ketika kamu mencintai dengan cara ini, kamu sedang mengajarkan kepada dunia bahwa cinta sejati tidak membutakan, tidak membelenggu, dan tidak melemahkan. Justru sebaliknya, ia menguatkan, ia membebaskan, ia menyembuhkan. Bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Jadi jangan pernah merasa bersalah karena menetapkan standar. Jangan biarkan siapapun membuatmu percaya bahwa kamu harus mengorbankan dirimu untuk membuktikan bahwa kamu mencintai. Karena pada akhirnya, cinta yang benar adalah cinta yang tidak melupakan harga diri. Biarkan mereka yang tidak bisa menghormati batasanmu pergi. Bukan karena kamu tidak mencintai mereka, tetapi karena kamu memutuskan untuk mencintai dirimu lebih dulu. Dan hanya dari tempat itu, tempat penuh cinta dan kesadaran, kamu bisa terus menjadi cahaya bagi dunia, tanpa harus kehilangan cahayamu sendiri. Bab 12. Kemampuan untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Kekuatan sejati seorang Earth Angel, malaikat bumi, bukan terletak pada seberapa banyak ia bisa bertahan dalam penderitaan atau seberapa dalam ia bisa mencintai orang-orang yang melukainya. Kekuatan terbesarnya adalah kemampuannya untuk pergi dengan tenang dari situasi yang tidak lagi selaras dengan jiwanya. Tanpa drama, tanpa perpisahan yang berlebihan, dan yang paling membingungkan bagi orang lain. Tanpa menoleh ke belakang. Pergi, bagi orang lain, sering diartikan sebagai tanda kelemahan atau pelarian. Tapi bagi seorang Earth Angel,
Pergi adalah tindakan spiritual. Itu adalah keputusan sadar bahwa damai batin lebih berharga daripada mempertahankan hubungan, lingkungan, atau situasi yang hanya membuat luka bertambah dalam. Ini bukan tentang lari dari tanggung jawab, melainkan tentang menghormati diri sendiri dan perjalanan ilahi yang telah ditetapkan semesta. Ketika kamu memutuskan untuk pergi, bukan berarti kamu berhenti mencintai, tetapi kamu mulai mencintai dirimu lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa energi dan waktumu terlalu berharga untuk terus diinvestasikan dalam tempat-tempat yang tidak memuliakan jiwamu. Dan keputusan untuk melangkah pergi adalah bukti dari kedewasaan spiritualmu. Karena tidak ada keberanian yang lebih besar daripada melepaskan sesuatu yang pernah kamu yakini, demi sesuatu yang lebih baik yang belum terlihat jelas. Inilah yang paling mengejutkan dan mengguncang mereka yang pernah merasa bisa mengandalkanmu selamanya. Orang-orang yang pernah merasa bahwa kebaikan hatimu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan tanpa batas. Mereka terbiasa dengan kehadiranmu, dengan kesabaranmu, yang seolah tak pernah habis, dengan perhatianmu yang tulus. Mereka percaya kamu tidak akan pernah meninggalkan mereka, tidak peduli seberapa buruk mereka memperlakukanmu. Tetapi pada satu titik, kamu berhenti memberi penjelasan. Kamu berhenti mencoba dimengerti. Kamu berhenti membujuk dirimu sendiri untuk bertahan demi mereka, yang bahkan tak mau berubah. Dan saat itulah kamu pergi. Bukan dengan marah tapi dengan damai. Bukan dengan dendam tapi dengan penerimaan. Dan yang membuat mereka bingung, kamu tidak kembali. Kamu tidak menoleh. Kamu tidak mengirim pesan penyesalan. Kamu tidak memberi ruang pada drama. Kamu tidak mencari balasan. Kamu melangkah ke bab selanjutnya dalam hidupmu dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa-jiwa yang sudah menyatu dengan kebenarannya. Dan dalam kepergianmu yang hening, justru di sanalah suara terdengar paling nyaring bagi mereka yang ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memegang kendali atas emosimu kini kehilangan pijakan. Mereka mulai mempertanyakan mengapa mereka tidak bisa menarikmu kembali. Mengapa semua strategi manipulasi emosional mereka tidak lagi mempan? Mengapa tidak ada lagi celah dalam hatimu yang bisa mereka gunakan untuk menyusup kembali? Jawabannya sederhana, namun sangat kuat. Kamu telah memilih dirimu sendiri. Kesetiaanmu bukan tanpa syarat. Cintamu bukan berarti kamu akan selalu tinggal di tempat yang menyakitimu. Kamu bukan terikat oleh rasa bersalah atau ketergantungan emosional. Kamu adalah seseorang yang mencintai dengan sepenuh hati, tetapi hanya selama cinta itu tidak menghilangkan dirimu sendiri. Pergi, dalam konteks ini, bukan sekadar tindakan fisik. Ini adalah pergeseran energi. Ini adalah pelepasan keterikatan. Ini adalah pernyataan tegas kepada semesta bahwa kamu siap untuk sesuatu yang lebih selaras, lebih murni, dan lebih seimbang. Seringkali, mereka yang kamu tinggalkan akan mencoba memanggilmu kembali dengan kata-kata manis, dengan nostalgia, dengan janji-janji yang dulu membuatmu bertahan. Tapi kamu tahu lebih baik sekarang. Kamu telah mengerti bahwa tidak semua yang kamu cintai harus kamu simpan. Tidak semua hubungan harus diselamatkan. Dan tidak semua orang yang datang dalam hidupmu ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Dengan kemampuanmu untuk pergi tanpa penyesalan, kamu telah mengembalikan kendali itu kepada dirimu sendiri. Kamu menunjukkan bahwa batasan adalah bentuk tertinggi dari cinta diri. Bahwa kamu bisa memaafkan tanpa harus berdamai kembali. Bahwa kamu bisa mendoakan yang terbaik bagi mereka, bahkan ketika kamu tidak lagi bersedia menjadi bagian dari cerita mereka. Ketenangan yang kamu miliki setelah pergi bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu memilih kedamaian daripada konflik, pertumbuhan daripada keterikatan, dan kehormatan daripada kompromi yang menyakitkan. Itu adalah ketenangan yang datang dari kebenaran batin, dari keberanian untuk mengatakan, cukup, dengan lembut, namun tegas. Mereka yang merasa bisa mengendalikanmu kini tahu bahwa tidak ada lagi pintu terbuka untuk disalahgunakan. Tidak ada lagi tempat untuk mereka di hatimu jika mereka tidak bisa membawa hormat dan ketulusan.
Kepergianmu bukanlah kekalahan. Itu adalah kemenangan jiwa. Dan semakin kamu berjalan jauh dari hal-hal yang merendahkanmu, semakin kamu mendekat kepada hal-hal yang telah semesta siapkan untuk mengangkatmu. Kehadiranmu sebagai malaikat bumi adalah kekuatan yang tidak bisa didefinisikan oleh aturan atau ekspektasi biasa. Kamu adalah makhluk dengan kekuatan yang luar biasa, bukan karena pertunjukan lahiriah, melainkan karena kekuatan dan kejelasan tak tergoyahkan yang berasal dari dalam dirimu. Batasan yang kamu tetapkan, cinta yang kamu berikan, dan cara hidupmu yang penuh tujuan membuatmu tak tersentuh oleh mereka yang berpikir bisa mengendalikan atau memanipulasimu. Kamu mewujudkan kebenaran yang menakutkan bagi mereka yang lemah, licik, dan mereka yang bergantung pada kekacauan. Energi yang kamu bawa mengubah suasana ruangan tanpa satu kata pun. Cintamu mengalir, tetapi tidak pernah tanpa rasa hormat. Dan kemampuanmu untuk meninggalkan apapun yang tidak melayani kebaikan tertinggimu membuktikan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan mereka yang mengira mereka punya kuasa atasmu, yang benar-benar bisa mengklaim kesetiaanmu, kecuali mereka membuktikan diri layak. Kekuatan malaikat bumi terletak pada keseimbangan yang tak tergoyahkan antara belas kasih dan kekuatan, pengampunan dan menjaga diri sendiri, kebaikan dan batasan yang tegas. Ini adalah pemahaman bahwa kamu tidak akan pernah mengorbankan siapa dirimu. Tidak peduli seberapa keras orang lain mencoba menyeretmu ke dalam drama atau tuntutan mereka. Orang-orang tidak bisa memahami cinta yang punya standar, kesetiaan yang tidak diberikan secara cuma-cuma, atau keberanian untuk pergi tanpa menoleh. Mereka bisa mencoba mengendalikan situasi, mengatur narasi, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan esensi siapa dirimu. Karena kamu adalah kekuatan alam itu sendiri, dan itu akan selalu lebih menakutkan daripada apapun yang bisa mereka lakukan. Jika ini terasa selaras dengan hatimu, jika kamu merasakan kekuatan kebenaranmu dalam setiap kata, maka ini baru permulaan. Kamu adalah malaikat bumi, tak tersentuh, tak tergoyahkan, dan luar biasa. Dan kini saatnya dunia mengetahuinya. Bergabunglah dengan komunitas ini dan rayakan kekuatan yang ada dalam dirimu. Mari kita terus menghancurkan batasan, menghancurkan kesalahpahaman, dan hidup dengan penuh tujuan. Jangan hanya berdiri diam, berdirilah mencolok, karena perjalananmu baru saja dimulai.